setiap malam kalau beliaunya tidur pakai selimutnya begitu tutup mata nggak sampai setengah jam, selimutnya udah ditarik. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Hendry dan narasumber kita Beli Agung, masih tetap di Agung Putra Channel. Hari ini kita berada di salah satu komplek di daerah Nusa Dua. Kebetulan kita sebelumnya dapat PM dari salah satu penonton kita, dan kita dimintai tolong untuk eksplor dan mendeteksi rumahnya yang selama ini jarang ditinggali, dan infonya rumah ini ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Nah, nanti sampai di dalam rumah kita coba cari tahu sebenarnya apa yang ada di dalam rumah ini. Ikuti video kita berikut ini. Oke, jadi sekarang saya bersama Beli Agung lagi bersama dengan bapak ini yang dititipin kunci nih sama sang pemilik rumah. Jadi tadi juga kita ada tanya-tanya juga, banyak penyampaian yang sebelumnya yang orang mungkin saudaranya atau teman-temannya yang tinggal di sana banyak kejadian-kejadian yang katanya sih di luar nalar gitu. Jadi mungkin dari bapak bisa ceritakan sedikit nih apa yang pengalaman dari orang yang pernah tinggal di situ gitu. Ya, Om Swastiastu. Jadi beberapa kali menurut dari saudaranya pemilik rumah atau teman-temannya yang begitu tinggal di rumah ini, beberapa kali kejadian. Contoh kejadian yang paling menurut kita orang umum, orang awam agak mengerikan, setiap malam kalau beliaunya tidur pakai selimutnya begitu tutup mata nggak sampai setengah jam, selimutnya udah ditarik, jatuh ke bawah ranjang, dan itu berulang-ulang selama beberapa bulan. Itu dengan orang yang sama atau Orang yang sama, orang yang sama. Kemudian ada kejadian begitu habis tinggal di sana, pas mau pulang kuncinya nggak dapat, hilang. tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang, jadi rumah itu nggak bisa dikunci. Padahal tinggal di rumah itu kan 3 hari. 3 hari berarti otomatis kan kuncinya di dalam rumah itu. Nah, begitu mau pamit, mau pulang, mau kuncikan rumah ini, mau kembalikan kunci ke kita, kuncinya nggak dapat. Nah, besoknya dari pihak pemilik rumah, ada saudaranya juga datang mencari, seisi rumah dicari nggak ada, seminggu kemudian dicari lagi nggak ada. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian, pas saya yang ke sana, belum saya tarik, saya sudah lihat kok kuncinya di meja, kenapa nggak ada, kenapa semua orang nggak nampak begitu. Nah, itu 2 kejadian yang paling kira-kira bagi orang awam seperti kita ini agak mengerikan. Oke, bagaimana nanti keadaan di dalam rumah? Ikuti terus video berikut ini. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita berada di depan rumah. Kita coba masuk ya. Kita lihat ada apa sebenarnya di dalam. Om Swastiastu. Jadi teman-teman bisa dilihat, ini mungkin ruang tamunya ya, ruang tamu, dan di sini ada kamar tidur ya. Oke, ini kamar tidur, mungkin kamera boleh mungkin agak masuk lihat sedikit ya. Kamar tidur. Ini dari aromanya ya, mungkin memang kelihatan sudah lama ditinggalin kosong. Jarang-jarang ada orang tinggal gitu loh. Infonya sih begitu. Oke, kita coba ke kamar sebelah. Kita coba nanti pelan-pelan, nanti sama belinya boleh
mungkin dikasih info ya. Oke, ini juga ada kamar. Ini ruangan apa ya? Oke. Ini kamar mandi. Terus ada kamar mandi di sini. Sosias tuh. Rumahnya masih bersih ya. Iya. Terawatnya. Kamar sih ya bersih. Rumahnya sih bisa dibilang di dalamnya ini bersih. Tapi informasinya banyak kejadian Ya, anehan lah ya. benar. Ini ya. Nanti kita minta informasi lah. Karena sang pemilik katanya sih jarang ke sini. Ada kesini. Cuma kadang ada saudara atau teman yang datang menginap, Hmm. banyak kejadian gitu loh. Oh. Nanti coba kita deteksi ya Om ya. Oke. Mungkin kita boleh ke area dapur ya atau tempat makannya, meja makannya. Sekalian mungkin di belakang ada kamar mandi atau apa ya. Oke, sini meja makan. Sosiastu. Oke, ini dapur tapi sini saya merasakan nih. Ini mungkin bisa dilihat saya mulai merinding. Nggak tahu kenapa. Area di sini saya mulai merinding. Agak beda ya. Agak beda dari ruangan yang lain. Sekitaran sini nih kayaknya. Atau di kamar mandi ya. Iya, kayaknya daerah-daerah sini nih. Oke, jadi dari beli kan tadi kita sudah coba masuk ke setiap kamar nih. Mungkin beli boleh kasih ini hasil penerawangannya apa nih gitu. Jadi kita bisa nanti sampaikan kepada si pemilik rumah sebenarnya ada apa sih di rumah ini gitu. Iya. Ya kalau kita lihat tadi secara detail rumah ini dibilang tidak terawat sih terawat ya kan? Ya, Karena rapi, lihat dalamnya masih rapi. Ya, biasanya kan ya orang kebanyakan itu berpikir bahwa rumah yang tidak terawat Ya, banyak biasanya kejadian. Benar, Tapi benar. ya tapi ini kok rumah ini menurut saya bersih, cukup terawat, kok banyak kejadian. Tapi dari sekilas tadi beberapa informan itu mengatakan bahwa ada yang tidur selimutnya ditarik dan ya, berkali-kali dan gitu. berkali-kali terus ada beberapa barang yang tiba-tiba suka hilang Ya, gitu. terus Atau muncul tidak- lagi. terus muncul lagi ya mungkin ini ada beberapa informasi yang saya berikan dari rumah ini gitu. Jadi yang pertama kita masuk ke kamar, ini ada dua kamar Dua kalau kamar, nggak salah. iya, Dua kamar mandi, dapur, sama ruang makan ya. Ya. Yang kamar pertama ini yang pertama kali saya diizinkan untuk melihat. Jadi sebelumnya saya berdoa jika saya memang diberikan informasi mengenai kegaiban yang ada di rumah ini. Kebetulan ada sosok salah satu yang memang ingin memberikan informasi, yaitu sosoknya perempuan. Sosok perempuan itu kebetulan dia memang mendiami salah satu kamar, yaitu kamar yang ini nih. Oh, kamar yang pertama. Ya, kamar yang kecil. pertama. Kamar yang pertama yang bednya kecil ini, itu memang dia tinggal di kamar ini. Saya tidak mau detail memberikan informasi kenapa dia tinggal di sini. Yang pasti dia tinggal di sini udah cukup lama. Sosoknya perempuan ya. Kalau orang-orang lebih mengenalnya dengan kata Miss Kunti lah. Miss Kunti ya. Ya, Miss Kunti. Dia tinggal di sini beserta ada anaknya. Oke, ada anaknya. Ya, tadi kita baru masuk itu anak kecil itu udah lari-lari, itu ternyata anaknya dia. Sepertinya
dia memang awalnya bukan asli dari sini, kayaknya dari luar, dan dia memang tiba-tiba sekilas lewat. ya tiba-tiba melihat tempat ini dan merasa dia nyaman, dia tinggallah di sini. Itu jadi yang beberapa kali yang dibilang informasi tarik selimut, kunci gitu. Yang kunci itu informasi dari dia itu adalah itu anaknya. Itu dia tidak sengaja, bukannya mengambil. Dia bercanda. Jadi kunci itu ada tetap di sana. Misalnya ini handphone ya, handphone. Dia tutup itu. Jadi orang melihat itu tidak mungkin kelihatan, tapi kunci itu sebenarnya ada di tempat itu. Tidak berpindah. Karena main-main iseng. Ya, main-main iseng. Terus ya namanya anak kecil lah. Ya. Namanya kegiatan anak kecil kan ada jailnya. Nah, terus yang kedua ada beberapa katanya yang nginep di sini dijaili gitu loh. Pertama itu memang dia kemungkinan tidak permisi, karena rumah ini bukan hanya dia saja sebenarnya yang tinggal, nanti kita satu persatu. Dia tidak permisi mengawali untuk menempati tempat ini. Kedua kemungkinan imannya, ya itu. Yang ketiga kemungkinan entah dia memang mungkin setiap pemikiran yang nginep di sini atau yang tinggal di sini, mereka sudah mengerti apa dalam pemikiran orang yang tinggal di sini, dia sudah tahu duluan gitu loh. Jadi sebenarnya bukannya jahat, dia itu mungkin ya sedikit jahil ya, tidaknya dia ingin yang masuk ke sini itu permisi bahwa ya anggap aja dia udah menguasai tempat ini, tapi tiba-tiba kita tidur di sini tanpa adanya permisi. Kalau dia orang itu permisi, minta izin dalam arti dia mau nginep seminggu, 2 minggu atau 2-3 hari, tolong untuk sementara waktu saya mau tidur di sini, jadi sama-sama kalau memang kalian tinggal silakan. Jadi orang tersebut akan aman, gitu. Nah, yang narik itu sebenarnya anaknya, anak kecil itu. Nah, anaknya dia punya teman-teman juga anak kecil, gitu. Jadi terlihat ramai lah di luar sini. Mungkin dari sekitaran ya. Dari sekitaran, karena saya lihat di depan ini juga udah penuh banget nih, karena kayaknya kayak hutan nih di depan sini. Iya. Nah itu. Dan satu lagi ruang yang di kamar 1 kayaknya memang ada sosok di dekat kamar mandi itu, di dalam paling belakang itu ada sosoknya hitam berbulu. Genderuwo, sejenis genderuwo. Ya, karena di sana banyak sekali di depan ini. Nah, kebetulan kemungkinan dia nyaman di belakang sana, di kamar mandi, di dalam kamar mandi yang paling pojok itu. Tapi dia tidak bertempat sebetulnya di sini. Terkadang dia keluar karena memang rumahnya itu semua di depan. Berarti tidak seharusnya di ya, sini. Tapi pada saat ini diberikan informasi bahwa dia suka di situ. Gitu, dia suka di situ berapa hari, berapa minggu. Setelah itu dia pergi lagi ke depan karena depan rumahnya mereka itu di sana. Gitu. Terus yang ini kamar 1, kamar 2 area dapur. Area dapur tadi yang saya asli merasakan merintihnya beda. Ya. Yang untuk area dapur itu di batas pojok sini sampai area dapur itu ada kawasannya. Ini sebenarnya di alamnya sana, bukan dapur sama bukan kamar mandi. Ini batas tanah belakang. Batas tanah belakang itu ada rumah gaib. Dia masuk ringnya ke batas ini. Berarti ada ini ya. Ada dimensi yang lain yang sampai batas ini. Itu kegiatan dimensinya yang tanah kosong di sebelah.
Berarti sebenarnya dia bukan di bukan di dapur. Bisa dibilang itu di pintu gerbangnya. Iya, kayak gitu. Pintu gerbang. Dia masih di areal gaibnya sebelah itu. Oke. Itu yang tanah kosong itu. Tapi bukan di dalam rumah ini. Bukan. Kebetulan di area dapur itu batasnya pintu gerbangnya gitu ya. Gitu dia. Tapi seharusnya tidak mengganggu. Tidak, maksudnya tidak. Cuma karena kalau ada orang yang memang cukup peka, dia akan merasakan kayak apa tadi, merasakan kok ada yang berbeda di sini. Ya itu merasakan seperti kok ada yang tinggal di sini, padahal dia bukan tinggal di sini, tapi memang ada perbatasan. Bias energinya. Ada bias energinya itu yang tersentuh oleh auranya Tuhan sendiri. Seperti itu. Nah, secara overall rumah ini sebenarnya energinya baik. Energinya baik. Iya, dan sosok-sosoknya pun memang tidak ingin melukai tidak atau jahat. tidak niat jahat, tidak hanya informasi yang cewek ini permisilah. Jadi siapapun yang memang dia menginap, minta izin karena dia memang tinggal di sini, itu aja. Lebihnya memang tidak seperti orang-orang bilang rumah angker yang kecuali dia di rumahnya ada bekas pembunuhan, terus itu bukan energi dari sisa-sisa sebelumnya. Terus memang sudah lama bertahun-tahun sampai ini hitam, ini tembok hitam, gelumutan, itu mungkin agak galak dia. Kalau kita seperti ini tidak, karena yang saya tahu sesekali ada manusia yang memang tinggal di sini, sepertinya itu. Tapi sebagai info ya, tiba-tiba nih barusan nih di sini hawa panas terasa nih, nggak tahu nih, mungkin mendekat. Iya. Tapi di sebelah sini tiba-tiba. Ya itu, jadi sosok yang hitam itu sebenarnya memberikan udah mulai mendekat. Saya rasakan sini panas gitu, agak-agak panas. Tapi sini ya biasa gitu loh. Sosok hitam itu yang mendekat. Ya, karena kita bicarakan dia, dia datang. Sebelumnya saya sudah minta izin bahwa kita datang ke sini bukan untuk melawan, untuk menantang, tidak. Cuma memberikan informasi aja bahwa keadaan rumah ini seperti ini. Dia sama-sama antara manusia dengan alamnya dia biar seimbang lah, biar tidak ada konflik di kawasan ini. Berarti nanti kita bisa kasih penjelasan langsung kepada pemilik ya. Mungkin kepada siapapun nanti yang bakal tinggal ataupun nanti teman-teman Agung Putra mau sampai di suatu tempat, boleh dibilang hotel, penginapan atau rumah siapapun itu, sebelum masuk kita ada baiknya kita minta izin dahulu gitu. Kita sampaikan tujuan kita itu sampai di sana itu untuk apa. Jadi supaya tidak bersinggungan ataupun kita bisa dibilang ya kita harus dulu minta izin dulu. Jadi untuk penjelasan tips bagaimana seharusnya kalau rumah kosong ataupun ada bangunan kosong, tipsnya nanti kita sampaikan di video berikutnya. Tetap pantengin Agung Putra Channel. See you next video.